Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin sahibis syafa'ah wa ala alihi wa ashabi wa dzurriyyati wa atba'ihi ila qiyamis sa'ah. Amma ba'du, Bapak-bapak yang dimuliakan Allah, alhamdulillah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas berbagai limpahan karunia nikmat Allah yang tiada henti yang datang kepada kita hingga saat ini. Allah anugerahkan taufik hidayah inayahnya kita bisa menghadiri majlis ilmu. Salawat serta salam semoga Allah curahkan kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga, para sahabat, para pengikutnya hingga hari akhir. Mudah-mudahan termasuk kita serta keturunan kita. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-Imam Ahmad ibnu Athaillah As-Sakandari rahimahullah wa nafa'ana bi ulumi fid dharaini. Tamakkunu halawatil hawa minal qalbi huwa da'ul udal. Manisnya hawa yang sudah menetap di hati adalah penyakit yang sulit diobati. Syekh Ibnu Athaillah dalam hal ini menggambarkan bagaimana hawa nafsu itu bersembunyi dalam kemanisan. Lalu dia menetap di hati dan akhirnya menjadi penyakit spiritual yang sulit diobati. Apa itu yang disebut hawa? Hawa itu kecenderungan kepada yang batil. Ini disebut dengan hawa. Manakala ada kecenderungan, kecondongan kepada yang batil, maka itu disebut dengan hawa. Sementara nafsu itu sendiri berarti jiwa, yakni yang merujuk pada dorongan batin yang cenderung mengarah kepada keinginan duniawi, kelezatan sesaat, dan pemuasan ego. Nafsu tidak selalu buruk, namun ketika tidak dikendalikan, ia bisa menjadi kendaraan menuju kehancuran batin kita. Hawa nafsu tidak pernah menyatakan aku ini adalah musuhmu. Kalau kita perang, maka tahu mana musuh, mana teman. Tapi kalau nafsu, dia kadang bersembunyi di dalam kemanisan. Dia tidak pernah menyatakan, akulah musuhmu. Sehingga perang melawan hawa nafsu itu perjuangan yang sangat kompleks. Sampai dinyatakan, dikutip oleh Syekh Nawawi Al-Bantani di dalam kitab Nasaihul Ibad. Siapa yang menyangka bahwa musuh terbesar adalah bukan dirinya, berarti dia tidak kenal dirinya. Banyak orang memandang musuhnya adalah di luar, berarti orang itu belum kenal diri dia. Musuh yang terbesar itu adalah diri kita, yakni hawa nafsu. Meskipun tadi dinyatakan bahwa hawa nafsu tidak selalu buruk,
tapi perlu dikendalikan. Inilah yang tercantum di dalam Al-Quran surat Yusuf, innan nafsa la'ammaratum bisu illa ma rahima rabbi. Sungguh nafsu itu selalu memerintahkan kepada keburukan, kecuali nafsu yang dirahmati oleh Tuhanku. Artinya ketika nafsu itu dididik, maka nafsu itu bisa mengantarkan kita kepada kehendak Allah, sehingga nafsu menjadi nafsul mutmainnah. Saat ini kita sedang bicara hawa nafsu, nafsul ammarah. Ego kita, diri kita yang rendah. Sehingga kemarin kami menyampaikan, tinggalkan diri, temukan Tuhan. Orang salah tafsir nanti dirinya ditinggalkan. Padahal yang dimaksud adalah nafsu rendahmu, egomu itu yang perlu ditinggalkan. Selama engkau tidak meninggalkan egomu, maka engkau terikat. Am kaifa yarhalu ilallah wa huwa mukabbalun bisyahawati. Di dalam hikmahnya Syekh Ibn Athaillah pernah menyatakan, bagaimana seseorang bisa rihlah jalan menuju Allah kalau dia masih terbelenggu dengan syahwatnya, masih terikat dengan syahwatnya. Manakala diikat tidak jalan, lepas ikatan maka jalan. Lepas ikatan syahwatmu, maka engkau akan berjalan menuju Allah. Karena masih terikat dengan syahwat, maka orang susah untuk jalan menuju Allah. Bukan berarti tidak bisa, tapi sulit. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, karena itu kemudian bagaimana nafsu itu ternyata di dalamnya ada topeng kemanisan. Karena nafsu ini menawarkan sesuatu yang menyenangkan. Contohnya tidur terlalu lama, itu sangat nikmat sekali daripada bangun untuk sholat tahajud. Menjawab hinaan orang lain melegakan daripada kesabaran. Manis, tapi menyesatkan. Mencari pengakuan dan pujian orang itu sangat melegakan daripada keikhlasan. Inilah nafsu yang dikedok dengan topeng kemanisan. Manis. Pujian itu manis di mata manusia, tapi pahit di sisi Allah. Banyak orang ingin manisan pujian, padahal di sisi Allah adalah pahit itu. Inilah jebakan hawa nafsu, bagaimana dia membungkus dengan rasa nikmat. Maka jika tidak waspada, kita akan merasa tidak bersalah. Kita bahkan bisa membungkusnya dengan beribu alasan. Inilah nafsu dan topeng kemanisan yang ada pada nafsu itu. Dan nafsu tidak pernah akan memuaskan, karena tidak pernah mengenal kata puas pada nafsu itu. Ketika tercapai satu keinginan, maka muncul keinginan lain. Begitu seterusnya. Hingga manusia tidak merasa tentram.
Jangan pernah menganggap bahwa kalau saya sudah penghasilannya 100 juta satu bulan, maka saya akan rajin ngaji. Puas dan rajin ngaji, sesumbar ngomong seperti itu. Alih-alih puas, buas. Alih-alih rajin mengaji, rajin korupsi. Orang yang penghasilannya banyak, ternyata masih korupsi. Dibungkus dengan kemanisan yang seperti itu. Sehingga kita harus waspada dengan bungkus itu. Dan ketika ini menetap pada hati kita, perhatikan. Ini bukan sesekali menggoda, tapi sudah mengakar. Menguasai bahkan menjadi bagian dari cara berpikir kita. Ketika nafsu menetap di hati, ini penyakit yang sulit diobati. Awas, Syekh Ibnu Athaillah menyatakan sulit bukan berarti tidak bisa diobati. Baik, kita cek cirinya. Ketika nafsu itu sudah menetap di hati, maka yang muncul orang itu mulai menyukai dosa dan tidak merasa berdosa. Suka sekali dosa dan dia tidak merasa berdosa. Hati-hati ketika nafsu sudah menetap di hati. Alergi terhadap kebenaran. Ngomong apa itu ustadz itu? Membenarkan apa yang disukai, bukan menyukai apa yang benar. Apa yang dia sukai dia benarkan, bukan menyukai kebenaran. Mestinya menyukai hal yang benar, bukan membenarkan yang disukai. Rasulullah SAW pernah bersabda tentang keinginan manusia, "Lau anna libni Adam wadiyan min dahabin ahabba ayyakuna lahu wadiyani wala yamla'afahu illa turab yatubullahu ala man tab." Muttafaqun alaih. Seandainya manusia punya satu lembah emas, maka dia menginginkan 2 lembah. Tidak pernah akan puas, kenyang mulutnya, kecuali disumpel dengan tanah alias mati. 14 abad lebih yang lalu Rasul menyatakan tentang nafsu, keinginan manusia yang tidak pernah puas. Dan ini ketika menetap di hati, bahayanya luar biasa. Marah bila dinasehati, tapi bangga bila dipuji. Ini kemasan-kemasannya ketika menetap di hati. Sehingga masing-masing diri kita ngecek, apakah kalau dinasehati marah, kalau dipuji dia bangga, berarti nafsu sudah menetap di hati. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, Allah menjadikan dunia ini bukan tujuan, tapi jalan. Allah kasih kehidupan, rizki, dan nikmat yang tiada tara. Tapi Allah uji kita juga dengan syahwat dan keinginan yang terus membara.
Disinilah perang kita melawan hawa nafsu sepanjang hayat itu. Jangan nunggu bersarang ke hati. Kalau sudah di hati, sulitnya luar biasa. Penyakit. Cinta kedudukan, ketenaran, viral. Cinta pujian, hubbul jah, cinta kedudukan, cinta pangkat, hubbul riyasah, hubbul madhi, hubbud dunia, cinta dunia. Kalau sudah melekat di hati, maka bagaimana hati itu akan bercahaya, bersinar. Kaifa yusrikul qalbu suwarul akwan muntabi'atun fi mir'atih. Bagaimana hati akan bersinar kalau gambar-gambar dunia itu tercetak, terlukis di dalam kaca hatinya. Kaca hatinya tidak bening, kotor, dan gambaran dunia. Maka ketika ada cahaya ilahi, dia tidak bisa mantul. Layaknya kita punya jendela kaca, manakala jendela kaca kita itu kotor, matahari sinarnya itu tidak bisa menembus ke dalam. Tapi sebaliknya kalau kita bersihkan, meskipun lampu dipadamkan ketika siang hari, maka cahaya matahari akan masuk lewat jendela kaca yang bersih itu dan bisa menerangi apa yang ada di dalam rumah tersebut. Inilah perumpamaan tentang hati itu punya kacanya. Dan ini kacanya sudah buram, kotor, dipenuhi dengan nafsu, hawal kolbi, keinginan hati. Nafsunya hati, bukannya hati yang menundukkan nafsu, tapi nafsu yang menundukkan hati, terbalik. Kenapa ini sulit diobati? Pertama terasa manis. Manis sekali. Layaknya orang yang kecanduan gula. Tahu itu merusak, tapi tetap dia makan gula itu. Jangan nyontohin rokok ya. Yang kedua karena samar. Awas menyelinap dalam hal-hal baik, ternyata orang ingin dipuji, ria. Ilmu bisa menjadi alat nafsu ketika orang yang berilmu itu membanggakan diri, ujub, sombong. Jadi ini alasan kenapa Syekh Ibnu Athaillah menyatakan manisnya nafsu di hati itu ketika sudah menetap, maka ini merupakan penyakit yang sulit diobati. Kita harus kenal dulu penyakitnya seperti apa, nanti obatnya minggu depan. Sekarang kita harus memahami dulu penyakit-penyakitnya dan kita muhasabah, introspeksi pada diri kita. Jadi yang pertama, ini terasa manis. Yang kedua, samar. Sehingga nafsu di dalam taat itu lebih samar daripada nafsu di dalam maksiat. Banyak orang yang menyatakan saya memimpin, mencari jabatan ini karena memang saya ingin mengabdi, padahal sesungguhnya dia cinta terhadap jabatan. Nyelimur, apa nyelimur itu ya? Jadi menikung, samar kayak begitu.
Yang ketiga memang terlalu lama ini ya. Jadi bisa bertahun-tahun hati itu dipenuhi dengan cinta pada dunia. Jadi sudah karatan, kalla balrona ala qulubihim ma kanu yaksibun. Sekali-kali tidak. Bahkan hatimu dipenuhi dengan karat akibat apa yang kamu lakukan itu. Alih-alih dia berbuat baik, tapi sesungguhnya di balik itu ada misi yang tersembunyi. Ini kemudian akan membentuk identitas seseorang. Ini yang bahaya ya. Sehingga dengan kesalahan yang sudah dilakukan pada dirinya, nafsu yang menetap di hati itu lalu menyatakan inilah saya. Identitasnya sudah identitas keburukan dia. Ala bisa karena biasa. Pertama dari perbuatan, kebiasaan, kebisaan, karakter, lalu menjadi kepribadian, identitas dia. Dimulai dari satu perbuatan, tapi kalau sering menjadi kebiasaan, kalau sudah jadi kebiasaan menjadi kebisaan, kalau sudah jadi kebisaan menjadi karakter, tertanam dalam diri. Kalau sudah menjadi karakter, masuk ke dalam kepribadian. Kalau buruk bahaya, kalau baik, ini yang kita harapkan. Akhlak mahmudah, akhlak yang terpuji. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau hawa nafsu masih di hawa nafsu, belum menetap di hati, sesulit-sulitnya itu tidak sesulit ketika nafsu itu menetap di hati. Kalau sekedar hawa nafsu jasmaniyah misalnya, dia suka makanan, minuman, kahalawatil ma'akil wal masyarib wal malabis wal marokib wal manakih wal masakin, merasakan manisnya makanan, minuman, pakaian, kendaraan, pernikahan, tempat tinggal. Ini hawa nafsu dalam arti syahwat jasmaniyah. Tapi kalau yang bersifat maknawiyah, ini yang lebih berbahaya. Isi wal madhi, ingin kebanggaan dia, kemuliaan di hadapan manusia. Madhi, ingin pujian dia. Wal khususiyah, ingin keistimewaan, ingin diistimewakan. Awas, orang seperti ini bisa langsung stroke. Jadi kalau di kantor pengennya menjabat terus, pengen selalu diistimewakan. Nanti kalau dia tidak jadi apa-apa, bisa langsung ambruk orang seperti itu. Tidak terasa sudah tertanam di dalam dirinya menjadi identitas. Manis itu. Manisnya pujian, manisnya kebanggaan, manisnya diistimewakan orang. Kan itu kenapa dalam tasawuf tarbiyahnya lebih pada tarbiyah itu merontokkan. Langsung action. Obatnya itu. Kalau orang sombong itu identik sama dengan ingin dilayani. Maka tarbiyah pendidikannya rontokkan agar dia melayani. Jangan heran, seperti yang pernah kami ungkap, ada sarjana, sudah sarjana ini, datang ke kiai,
mau mondok ternyata dia tidak boleh ngaji. Teman-temannya heran, padahal ke pesantren itu mau ngaji. Sampai sekian bulan baru dia boleh ngaji. Teman-temannya bertanya kepada Pak Kiai, kenapa dia tidak ngaji? Padahal ke pesantren itu ingin ngaji. Apa tugasnya selama ini? Melayani tamu. Nampaknya Kiai ini menjadi mursyid, tahu bahwa santrinya ini penuh dengan kesombongan, dengan gelar. Karena sudah lulus S1, apalagi nanti lulus S3 ini, sudah doktor, belum S4 lagi, kalau ada. Merasa dirinya ngapung, maka tidak terasa didikan jiwanya itu melayani orang lain. Suruh bawa air, tamu-tamu kiai itu dilayani oleh dia. Alhamdulillah, sekian bulan terasa dia. Penyakit sombongnya hilang. Boleh dicoba ya. Atau seperti muridnya Abu Yazid Al-Bustami. Bahwa sholat 30 tahun, tapi dia tidak pernah mendapatkan rasa khusyuk itu. Nikmatnya ibadah itu. Lazatut to'ah. Halawatul ibadah, lezatnya taat, manisnya ibadah itu tidak pernah muncul. Karena sudah bersarang. Nah, seorang mursyid Abu Yazid Al-Bustami tahu penyakit muridnya itu, maka diperintahkan untuk nyukur rambut. Sudah, kamu ke tukang cukur, gundul rambutmu itu. Ganti pakaianmu dengan yang compang-camping. Bawa kenderon, selipi, isi dengan manisan gula. Lalu sampaikan ke anak-anak agar mengiringi kamu. Dan ngomong ke anak-anak, siapa yang ngomong saya gila, maka saya akan kasih coklat. Semangat anak-anak, gila gitu. Dikasih coklat. Apa yang terjadi ketika siang hari dia melewati orang-orang yang dikenal dan yang tidak dikenalnya? Malam hari dia merasakan nikmatnya ibadah sholat itu. Ternyata selama ini penyakit yang menghalangi dia, nikmatnya sholat itu penyakit sombong angkuh. Siap mempraktekkan? Jangan ya, nanti pulang-pulang ini gondol kata Abah itu ya, pakaian compang-camping gitu. Ini jangan, ini muridnya Abu Yazid Al-Bustami. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, apalagi zaman sekarang ya, kadang memang manusia ini didera dengan keinginan yang tiada hentinya. Nafsu ingin viral. YouTube ini juga kadang ingin viral. Ini dokumentasi, mudah-mudahan dibersihkan niatnya untuk dokumentasi dan kemudian untuk anak cucu. Sehingga saya senang didokumentasikan, karena ini nanti anak cucu cicit saya bisa melihat, bisa mendengar suara saya ketika saya sudah wafat. Kalau YouTube-nya masih ada. Kalau perusahaan YouTube-nya sudah hancur. Karena abah saya itu ahli tafsir, hafal Al-Quran. Kalau nerangkan cerita-cerita itu, waduh, pret ayat Al-Quran itu. Tapi sama sekali tidak ada rekamannya. Suara aja tidak ada sama sekali. Kangen saya sebagai anaknya, dan cucunya nggak tahu. Asli saya cucu anak saya yang nomor 2 itu tidak tahu, apalagi yang nomor 3 memang belum lahir. Jadi mudah-mudahan kita dihindarkan. Dan ini kalaupun kita masuk YouTube,
untuk diabadikan syiar, kita hindarkan daripada ingin kita viral, ingin dipuja, ingin dihormati. Yang semua ini menggoda hati kita. Karena itu memang ada konsep zuhud dalam Islam itu. Zuhud itu bukan meninggalkan dunia, tapi tidak menjadikan dunia sebagai tujuan hidup. Karena kalau dunia jadi tujuan hidup, akhirat yang jadi korban. Dunia ini sebagai jalan dia. Jalan menuju Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu seperti apa obatnya? Kama asyara ila dzalik biqaulihi la yukhrijus syahwata minal qalbi illa khaufun muz'ijun au syaukun muklikun. Tidak bisa mengeluarkan syahwat dari hati kecuali takut yang menggetarkan atau rindu yang menggelisahkan. Jadi kalau hawa nafsu itu, nafsu syahwat itu sudah menetap di hati, sulit diobati kecuali, kata Syekh Ibnu Athaillah, obatnya itu adalah takut yang menggetarkan atau rindu yang menggelisahkan. Takut kaitan dengan jalal sifat agungnya Allah, rindu kaitan dengan sifat jamal, sifat indahnya Allah. Dia ingat betapa siksaan-siksaan Allah sangat pedih, menggambarkan teringat pada hari kiamat nanti dan digiring ke neraka. Betapa siksaan neraka yang begitu pedih, bahkan dari alam kubur saja dihimpit. Diumpamakan amal-amal kita itu jelek sehingga yang datang itu baunya amis. Siapa engkau ini? Aku adalah amal-amalmu yang waktu kau di dunia kau lakukan. Digambarkan sedemikian rupa yang membuat orang itu takut. Baru Allah hunjamkan rasa takut itu ke dalam hati orang yang hatinya ditetapi dengan syahwat itu, maka insya Allah akan hilang. Atau rindu yang menggetarkan, betapa indahnya surga, alam kubur ketika amal-amal itu baik. Jika ditanya oleh malaikat mungkar nakir, oh ini ahli kebaikan, selalu ngaji di majelis hikam, cuma jangan nyebut, nanti nanya sama ustadznya saja, nanti kerepotan ini ustadz. Wakil ke ustadznya aja. Betapa di alam kubur, ya Allah, taman di antara taman-taman surga, ketika masuk ke surga digambarkan sedemikian rupa indahnya, maka dia rasa rindu. Allah hunjamkan rasa rindu pada seorang hamba yang hatinya itu dipenuhi dengan syahwat, dan itu sulit diobati oleh yang lain. Tapi ketika ada rasa rindu yang menggelisahkan, membuat dia rindu untuk melakukan amal soleh dan segera untuk bertobat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dari kesalahannya. Akhirnya karena dia tobat, maka yang muncul kalau tobat, dia akan sadar. Hatinya selalu ingat, ketika hatinya selalu ingat, maka dia dekat pada hadrat Allah, kehadirat Allah. Bisa berjalan menuju Allah, hatinya bercahaya bersinar. Tidak lalai lagi, ghaflah. Karena ada orang yang hatinya lalai mengingat Allah. Waktu sholat saja sampailah lalai. Padahal waktu sholat sedang menghadap Allah. Karena dia belum
Taubat dari hafawatih, kesalahan-kesalahannya, dosa-dosanya. Dengan diobati rasa takut tadi, akan ancaman Allah, khauf dan roja. H2C, harap-harap cemas. Rasa takut, ini konsepnya Imam Hasan Al-Basri, seorang tabi'in yang soleh. Beliau yang terkenal dengan konsep zuhudnya. Ada khauf, roja. Takut dia akan ancaman Allah. Karena khawatir ketika di akhirat nanti amal-amal itu disampaikan kepada kita. Apa kata Allah? Seluruh amalmu tidak diterima. Maka saat itu dibayangkan oleh Imam Hasan Al-Basri, saya beramal banyak, ternyata sama sekali tidak ada yang diterima. Begitu muncul rasa takutnya Imam Hasan Al-Basri. Sehingga kata beliau, rasa takut itu menjadikan kita tentram, itu lebih baik tentram yang mengakibatkan kita takut. Tentram-tentraman. Orang melakukan dosa, salah, lalu merasa tentram. Itu namanya tentram-tentraman. Padahal di balik itu ketika dia sendirian, dia ketakutan akan dosa yang dilakukannya itu. Jadi terkenal ungkapan Imam Hasan Al-Basri, takut yang menjadikan kamu tentram itu lebih baik daripada tentram yang membuat kamu takut. Jadi takut tadi akan dosa, takut akan ancaman Allah, menggerakkan orang untuk segera bertaubat, segera memperbaiki dirinya, penyakit-penyakit hati dihilangkan, menggelegar dia ketakutannya akan ancaman Allah, siksanya Allah subhanahu wa ta'ala. Sambil roja berharap akan rahmatnya Allah, ampunannya Allah subhanahu wa ta'ala. Ini harus seimbang, khauf dan roja itu. Roja itu disertai amal. Catat itu. Kalau harapan tanpa disertai amal, itu namanya angan-angan. Contoh, orang melakukan dosa, lalu dia sesumbar. Allah itu maha pengampun. Rahmatnya lebih luas, meliputi segala sesuatu. Kemurkaannya mendahului daripada kemurahannya, mendahului daripada kemurkaannya. Tenang saja kita melakukan dosa. Itu namanya bukan harapan, tapi angan-angan. Itu palsu. Karena yang disebut dengan roja, ar-roja makoronahu amal wa illa fahuwa umniyah. Roja itu yang disertai amal. Kita berharap kita diampuni oleh Allah dosa-dosanya, maka kita terus melakukan kebaikan. Kita isi. Kalau dulu ladzatnya maksiat, maka berubah menjadi ladzatnya taat. Kalau dulu manisnya dosa itu, maka diganti dengan manisnya ibadah. Dan ini terhunjam ketika orang betul-betul dia merasakan takut yang menggelegar, menggetarkan, dan rindu yang menggelisahkan. Takut terhadap Allah, tapi rindu keindahan Allah subhanahu wa ta'ala. Kita bisa bertemu dengan Allah di akhirat kelak. Ketika kita dimasukkan surga, bisa memandang Allah subhanahu wa ta'ala. Wujuhu yawma idin nadhira ila rabbihana nadhira. Wajah-wajah saat itu cerah ceria. Kenapa? Karena memandang Tuhannya. Bukankah orang yang cinta itu adalah orang yang dia mencintai siapapun yang melakukan kebaikan pada dirinya.
Kalau ada orang yang baik pada kita, maka kita rindu. Kalau ada cerita di Cirebon ini, ada orang baik, kita penasaran ingin ketemu dengan orang itu. Ceritanya sudah demikian populer, baiknya orang itu. Saya ingin tahu orang itu. Allah Maha Baik. Sesungguhnya orang tidak bisa berbuat baik kecuali atas hidayah, petunjuk dari Allah yang Maha Baik. Kalau sampai tidak rindu, tidak cinta sama Allah yang Maha Baik, maka tertutup hati kita. Tidak ada yang lebih sayang pada kita kecuali Allah. Tidak ada yang lebih cinta kepada kita kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Maha Baik sama kita. Sehingga kenapa kita diperintahkan untuk ibadah? Agar hidup kita tenang dan bahagia kita di akhirat selamat. Kenapa kita dilarang untuk melakukan dosa? Karena itu akan membuat hancur bahayanya kita di dunia, dan kemudian nanti di akhirat tidak selamat dari api neraka. Jadi Allah sayang sama kita. Ini betul-betul terhunjam hati yang meyakini, bukan akal. Awas, ini hati. Sebab antara hati dan akal itu beda. Banyak orang yang tahu bahwa ini benar, ini salah, tapi tetap melakukan yang salah. Pinter dalilnya. Al-haqqu min rabbik, kebenaran itu dari Tuhan. Waduh, tapi dia melanggar. Dia tidak mau melakukan kebenaran. Ara'aita man ittakhadha hawa ilah. Bagaimana kamu perhatikan terhadap orang yang menjadikan hawa nafsu itu tuannya. Hati menjadi budaknya nafsu. Seharusnya hati yang menjadi tuannya nafsu. Nafsu yang menjadi budak. Nah, ini bisa diobati dengan dimasukkan oleh Allah ke dalam hati rasa takut. Ketika rasa takut itu terhunjam di dalam hati, maka rasa yang ada di dalam hati itu tidak bisa dibohongi. Jadi kalau ada iklan rasa tidak bisa dibohongi, rasa di hati zauk. Kalau ada orang yang sudah merasakan manisnya gula, lalu di depannya beratus orang belum pernah merasakan manisnya gula, menggambarkan tentang manisnya gula, maka dia yang pernah mencicipi manisnya gula tidak pernah tergoyahkan dengan beratus-ratus penjelasan. Ini lagi yang sifatnya fisik. Kalau yang non fisik, ketika dimunculkan oleh Allah rasa takut, rasa rindu kepada Allah, rindu kepada kebaikan, keindahan Allah, jamaliyah, takut akan jalaliyah Allah. Ada petir menyambar, tsunami, sehingga dia ingat, hatinya itu terhunjam sehingga menimbulkan rasa takut dia. Bagaimana malaikat mungkar nakir ketika menanyakan, lalu ternyata tidak bisa mempertanggungjawabkan hidupnya. Betapa siksa kubur, belum siksa di akhirat nanti. Ini terhunjam di hati, maka bisa mengobati nafsu yang menetap dalam hati. Atau rindu tadi, betapa ketika melihat ciptaan-ciptaan muncul sedemikian rupa, betapa indahnya Allah menciptakan. Bahkan menciptakan manusia, strukturnya ini presisinya luar biasa. Ya Allah, muncul betapa indahnya Engkau ya Allah. Akhirnya dia taubat dari dosanya. Ini yang kita harapkan. Karena itu sering-sering ngaji
Al-Quran, ngaji taklim, dengan terjemahan baca Al-Quran. Kalau ketemu dengan ayat-ayat siksaan, mudah-mudahan Allah hunjamkan. Ketika ketemu dengan ayat-ayat keindahan, mudah-mudahan juga Allah hunjamkan ke hati menjadi rindu. Kalau ayat-ayat yang bersifat siksaan yang menjadikan hati kita takut. Insya Allah ini mengobati nafsu yang bersarang yang menetap di dalam hati itu. Karena ini tidak bisa diobati oleh yang lain. Nasihat orang lain malah dianggapnya menyinggung perasaan dia. Dinasihati dia tidak mau, mengabaikan kebenaran. Nanti dihunjamkan rasa takut dan rasa rindu. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi ada warid jalal, ada warid jamal, itu ya. Warid itu cahaya yang Allah lemparkan ke dalam hati seseorang. Jadi Allah lemparkan, Allah hunjamkan ke dalam hati manusia. Ketika Allah hunjamkan ke dalam hati yang bersifat jalal, keagungan, memunculkan rasa takut yang menggetarkan. Ketika ada warid jamal, maka ini cahaya yang Allah hunjamkan ke dalam hati yang berisi keindahan, memunculkan syaukun muklikun, rindu yang menggelisahkan, rindu. Maka saat itulah orang yang hatinya sudah ditetapi dengan nafsu hilang, terobati. Bapak-bapak yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, karena itu mari kita sama-sama kita sadari, jangan sampai kita menikmati nafsu yang seperti itu, terasa manis di lidah, tapi ternyata racun pada tubuh kita, membahayakan. Rasul pernah mengingatkan, salasun muhlikat, ada 3 yang akan menghancurkan manusia. Di antaranya wahawan muttabaun, hawa nafsu yang diperturutkan. Ada syukhun muta'un, wahawan muttabaun, wa i'jabul mar'i binafsi. Ada syukhun, kekikiran yang diikuti, hawa muttabaun, hawa nafsu yang dituruti, lalu i'jabul mar'i binafsi, takjubnya seseorang dengan dirinya sendiri, ujub, membanggakan diri. Itu yang akan menghancurkan manusia. Hadirin yang dimuliakan Allah, terakhir kaitan dengan apa yang disampaikan oleh Syekh Nawawi Al-Bantani, saya teringat untuk mengingatkan kita. Kata beliau, ini hadis Rasulullah, dikutip dalam kitabnya Nasha'ihul Ibad. Sayati ala ummati zaman, kelak akan datang pada umatku satu masa, yuhibbuna khomsan wa yansawna khomsan, cinta 5 tapi melupakan 5. Awas, ini cintanya cinta nafsu ini, jangan sampai melekat di hati. Yang pertama, yuhibbuna dunya wa yansawnal akhirah. Orang-orang cinta dunia, lupa akhirat. Yang kedua, yuhibbunal hayat wa yansawnal maut. Cinta hidup, lupa mati. Karena cinta pada hidup, yawaddu ahwaduhum law yu'ammaru alfasana, maka dia ingin hidup 1000 tahun lagi. Itu ayat Al-Quran, bukan syairnya Khairil Anwar. Jadi Khairil Anwar sajaknya itu dari ayat
Al-Quran, hidup 1000 tahun lagi. Karena cinta hidup, lupa mati. Yang ketiga, yuhibbunal mal wa yansawnal hisab. Cinta harta, lupa perhitungan. Alhaakumut takasur hatta zurtumul maqabir. Wailul likulli humazatil lumaza allazi jama'a mala wa addada yahsabu anna malahu akhlada. Dikiranya itu kekal, padahal nanti ada hari perhitungan, lupa. Yang keempat, yuhibbunal kusur wa yansawnal kubur. Cinta gedung-gedung mewah tapi lupa kuburan. Saya pernah ngomong ya, apa di pengajian sini atau di pengajian tempat lain. Cuma nanti nembak ke ustadznya. Jadi buat nisan. Ya, Mas Agus. Buat nisan dari kayu, tulis wafat Abdul Basit, tapi jangan ditanggali karena belum mati gitu. Nanti taruh di rumah kita agar kita ingat bahwa kita nanti akan dikubur. Siap? Yang ngomong dulu kan. Ini yuhibbunal kusur, betapa orang berlomba-lomba membangun rumah, membangun gedung yang mewah bertingkat, tapi dia lupa pada kuburan. Yang 2 meter persegi, bahkan ke 2 meter persegi, sempit. Tapi insya Allah dengan rahmat dan amal baik, itu akan menjadilah lapang. Yang terakhir, yuhibbunal khalqa wa yansawnal khaliq. Cinta makhluk, lupa khaliq, penciptanya. Jadi dia lebih cinta pujian manusia daripada pujian Allah. Takut akan celaan manusia daripada celaan manusia. Ini yang dicintai oleh nafsu. Jangan sampai seperti itu, diingatkan. Cinta 5, lupa 5. Awas ya, jadi diingatkan begitu. Kita tidak mau cinta 5, lupa 5. Cinta dunia, tapi disinari dengan cinta akhirat. Itu yang harus kita ingat. Cinta hidup untuk kematian kita bekal ke sana. Agar kematian kita penuh dengan kebahagiaan, ketenangan. Cinta harta, tapi siap kita mencari harta yang halal, digunakan di jalan yang halal, sehingga kita lepas daripada hisab perhitungan. Selamat kita. Cinta kita kepada gedung, tapi semuanya itu kita bawa masuk ke kuburan, ke alam kubur. Gunakan yang kita bangun, rumah-rumah kita itu untuk sholat sunnah, baca Al-Quran kita hiasi dengan apa-apa sunnah-sunnah yang diperintahkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam untuk silaturahim orang nyaman, sehingga meskipun rumahnya mewah, ini masuk nanti amalnya ke alam kubur. Kita cinta makhluk tapi disinari cinta pada khalik kita. Saya cinta kepada manusia, semuanya ini disinari dengan cinta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, inilah yang bisa kami sampaikan. Mudah-mudahan ini menyadarkan kita akan godaan penyakit ini sebelum betul-betul bersarang di dalam hati kita. Mari ketika kita terpleset melakukan dosa, segera kita untuk taubat. Karena khawatir ketika dosa-dosa itu tidak ditobati,
maka dosa itu dianggap biasa dan menjadi bagian daripada dirinya sendiri. Ini lebih sulit untuk diobati. Mudah-mudahan Allah selalu memberikan hidayah kepada kita sehingga kita terhindar dari nafsu yang bersarang menetap ke dalam hati kita. Amin ya rabbal alamin. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.